Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Anik Royhan dan teman saya Ahmadi Cahyotomo akan menjelaskan tentang klasifikasi PLTA pada sistem PLTA. Nah, ini merupakan eh, konten yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu klasifikasi PLTA berdasarkan kapasitas pembangkit. Yang kedua berdasarkan ketersediaan head. Yang ketiga berdasarkan ketersediaan debit air, dan yang keempat berdasarkan beban alamiah pembangkit. Ya, untuk bab yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Hidayatullah. Oke, bab pertama, pembangkit pembangkit listrik tenaga air berdasarkan kapasitas pembangkit. Berdasarkan kapasitas pembangkit. Definisinya ada bermacam-macam. Yang pertama, pembangkit superbesar yaitu kapasitasnya lebih dari 1000 megawatt. Yang kedua, pembangkit besar yaitu kapasitasnya dari 101 sampai dengan 1000 megawatt. Yang ketiga, pembangkit sedang yaitu kapasitas 5 sampai dengan 100 megawatt. Yang keempat, pembangkit mikro, yaitu kapasitasnya kurang dari 5 megawatt. Dan untuk tabelnya ini ada mikro yang ukuran dayanya kurang dari 100 kilowatt, aliran airnya kurang dari 0,4 meter kubik per second, dan diameter runnernya kurang dari 0,3 meter. Untuk yang ini dayanya 100 sampai 1000 kilowatt dan alirannya antara 0,4 sampai 12,8 meter kubik per second, dan diameter runnernya 0,3 sampai 0,8 meter. Terus untuk yang kecil, ukuran dayanya antara 1 sampai 50 megawatt dan alirannya lebih dari 12,8 meter kubik per second, dan diameter runnernya lebih dari 0,8 meter. Kemudian skala PLTA, yaitu klasifikasi PLTA yang lain. Yang pertama, PLTA besar, yaitu yang dayanya 100 megawatt memasok ke jaringan listrik besar, jaringan listrik besar. Salah satu PLTA terbesar di dunia adalah kompleks La Grande Complex di Quebec, Kanada, memiliki 8 stasiun pembangkit di kompleks lokasi mempunyai kapasitas 16.021 megawatt, seperti yang ada di gambar. Kemudian ada PLTA kecil, yaitu yang dayanya antara 1 sampai 15 megawatt. Biasanya memasok ke dalam sebuah jaringan. Yang PLTA ini biasanya untuk jaringan terpusat atau central grid, terus jaringan terpisah atau isolate grid, dan menyediakan daya daerah terpencil. Untuk kelebihannya, yang pertama handal, yang kedua biaya operasional yang sangat rendah, kemudian mengurangi kebutuhan akan energi yang harganya melambung tinggi. Dan itu gambarnya untuk PLTA yang ukuran kecil. Kemudian ada PLTA mini, yaitu yang dayanya antara 100 megawatt sampai kurang dari 1 megawatt. Kadang dengan skema PLTA mandiri atau kadang dijumpai memasok ke dalam jaringan. Untuk infrastruktur multigunanya yaitu MHP atau Micro Hydro Power dengan jaringan air minum dan limbah. Yang kedua, MHP dengan air sisa PLTA yang lebih besar. Yang ketiga, MHP dengan fungsi pengendalian banjir. Yang keempat, MHP dengan irigasi. Untuk kelebihannya, sumber daya bersih dan melimpah. Kemudian sumber daya dapat diperbarui. Kemudian sumber dayanya aman.
Yang terakhir sumber daya efisien atau dewasa efisien 82 sampai dengan 90%. Untuk contoh gambarnya seperti di samping. Kemudian ada PLTA mikro, yaitu yang dayanya antara 5 kilowatt sampai dengan 100 kilowatt. Biasanya untuk penghasil daya komunitas kecil atau industri pedesaan yang jauh dari jaringan listrik. Banyak sungai kecil di tepi laut dan sungai selalu tidak pernah kering dan paling layak untuk produksi PLTA. Kemudian turbin air mikro untuk memutar kincir air atau water wheel. Kemudian turbin lebih baru, roda bel, roda Pelton atau yang paling umum. Kemudian yang lainnya turgo, aliran silang atau cross flow, dan beberapa turbin aliran aksial yang seperti pada gambar contohnya. Kemudian yang bab kedua yaitu berdasarkan ketersediaan head. Yang pertama ada PLTA head rendah, yaitu yang headnya kurang dari 15 meter. Biasanya dengan dam yang memotong langsung sungai dan rumah daya di belakang dam. Kemudian tidak memerlukan tangki surya bila head rendah dan rumah daya sangat dekat dam. Kemudian biasanya memakai turbin reaksi dengan draft tube terletak di turbin dengan sedikit di atas tinggi permukaan buang. Subsea. Kemudian ada PLTA dengan head sedang, yaitu headnya antara 15 sampai dengan 70 meter. Bendung diam, bendung ambil air atau forebay sebelum pipa pesat bertindak sebagai reservoir air dan tangki surga. Sejumlah PLTA mempunyai terowongan air guna mengalirkan air dari reservoir utama ke forebay, lalu ke rumah daya. Biasanya memakai turbin reaksi dengan draft tube terletak di turbin dengan sedikit di atas tinggi permukaan buang. Kemudian yang ketiga ada PLTA dengan head tinggi, yaitu headnya lebih dari 70 meter. Air dari reservoir utama pertama dilewatkan terowongan air ke tangki surga, lalu dialirkan melewati pipa pesat ke penggerak mula. Tangki surga atau surge tank sebuah bangunan buatan yang berfungsi mengurangi efek pukulan air atau water hammer pada pipa pesat. Biasanya memakai turbin impuls, turbin Pelton bila head tinggi atau sangat tinggi. Kemudian ini untuk contoh instalasinya. Yang A adalah untuk penggunaan low head atau head rendah. Yang B medium head atau head sedang. Yang C high head atau untuk head yang tinggi. Untuk konstruksinya Sama. sama, cuman eh, tergantung kebutuhannya. Kemudian dilanjut oleh rekan saya Arif Hidayat. Ya, yang ketiga yaitu berdasarkan ketersediaan debit. Yang pertama yaitu PLTA aliran sungai atau run of river plants. PLTA aliran permukaan sungai tidak mengubah kecuruman sungai atau air tidak mengalirkan material menjauh dari sungai. Yang kedua, berpondasi kecil berbasis aliran yang berubah-ubah dalam 24 jam. Umumnya headnya rendah, kecuali terdapat air terjun sehingga head menjadi sedang. Sesuai untuk durasi aliran yang dibutuhkan ada di lebih dari 70% periode maksimum dalam 1 tahun. Nah, untuk gambar dari PLTA aliran sungai dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk sungainya berada di atas, yaitu di power kanal yang akan dimasukkan melalui intake gate atau gerbang masuk, lalu mengalir ke bawah. Jadi dia dibuatkan kecuraman sendiri.
di bagian lain sungai untuk memutar turbinnya. Nah, ini diversion atau run of river hydropower yang tidak memerlukan bendungan, perlu fasilitas penyaluran air sungai melalui kanal atau pipa besar. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, turbin berada di samping dari sungai dan intaknya masuk ke turbin. Selanjutnya PLTA tipe penampung atau bendungan atau storage tipe plants. PLTA ini menggunakan waduk tampungan air hujan. Kebanyakan PLTA di dunia menggunakan tipe ini. Untuk aliran permukaan yang kecil, tipe head sedang, dan dioperasikan sebagai beban dasar maupun beban puncak. Terkadang aliran sungai dibelokkan atau didiversi dari aliran utama untuk mendapat head lebih besar. Air buangan dikembalikan ke sungai. Nah, seperti gambar di samping, eh, jadi untuk aliran sungainya dibelokkan melalui fishway atau spillway. Nah, untuk aliran PLTA-nya melalui intake yang ada trash nya untuk penyaringan kotoran. Nah, di sana ada kontrol gate-nya yang untuk membuka aliran, lalu melalui penstock dan turbin, eh, lalu ke draft tube dan dikeluarkan kembali ke bagian bawah atau ke sungai. Selanjutnya yaitu PLTA pemompaan atau pump storage plants. Pengoperasiannya menggunakan dua kolam air, kolam atas dengan tanggulnya atau impoundment, kolam bawah atau danau alam, sungai atau reservoir penampung. PLTA ini mempunyai skala luas kisaran waktu pembuangan dari beberapa jam hingga beberapa hari. Efisiensinya 70-85%, keuntungannya produksi daya puncak dan dapat dibangun dimanapun selama ketersediaan suplai air. Nah, PLTA pemumpaan ini dibagi menjadi dua, yaitu open loop dan closed loop. Nah, dari kedua ini menggunakan dua kolam atas dan bawah. Perbedaannya adalah pada PLTA open loop yang pemumpaan, yaitu ada saluran buangnya dari eh, lower reservoir atau danau yang bawah itu ada aliran buangnya, dan yang closed loop itu tidak ada saluran buangnya, yaitu tertutup. Selanjutnya yang keempat yaitu berdasarkan beban alamiah. PLTA berdasarkan beban alamiah atau nature of load. Beban pembangkit listrik berfluktuasi tergantung permintaan atau demand konsumen. Yang kedua, kebutuhan daya konsumen. Fungsi waktu dinyatakan sebagai kurva beban atau load curve. Yang ketiga, pembangkit beban dasar atau base load plan. Pembangkit yang ada di dasar kurva beban dan selalu beroperasi dengan kapasitas maksimum dengan mendapat efisiensi maksimum. Yang keempat yaitu pembangkit beban puncak atau peak load plan, pembangkit yang dirancang untuk mengatasi beban puncak atau peak demand. Ini merupakan kurva permintaan. Nah, ini tipikal daily atau harian yang grafik X-nya merupakan waktu dan grafik Y demand atau permintaan.
Eh, ini demand ini satuannya kilowatt dan waktu hour atau jam. Nah, ini penggeraknya berbeda-beda, yaitu ada hidro, oxygen gas, CSP oil atau gas, CCGT gas, dan CSP coal. Yang kedua, kurva durasi beban. Eh, untuk grafik X-nya yaitu waktu dalam persen, yang Y yaitu demand dalam gigawatt. Nah, ini grafiknya base load itu antara eh, antara 6 megawatt ke bawah. Untuk ini intermediate load atau beban sedang yaitu antara 4 megawatt dan peak load-nya 2 megawatt. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.